Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, dimanapun dan kapanpun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Apalagi nih di masa-masa yang cuaca sedang ekstrim sekarang ini, memang kesehatan itu sangat penting bukan? Nah, maka dari itu semangat ya untuk menjaga kesehatan dan semoga selalu bahagia. Amin Allahumma amin. Nah, pepatah mengatakan nih teman-teman, bahwa tak kenal maka tak sayang bukan? Nah, maka untuk dari itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Azizah, biasa dipanggil Azizah. Nah, buat teman-teman yang baru kenal, salam kenal ya. Oke, langsung saja ya. Berbicara masalah menangis nih teman-teman, mungkin sudah tidak asing ya, dan mungkin teman-teman juga sering melakukannya, baik sahabat perempuan maupun sahabat laki-laki. Nah, terkhusus nih para uhti-uhti biasanya yang sering nangis gitu. Kok saya tiba-tiba nangis, atau mungkin ada yang dirinya merasa bahwa dirinya ini cengeng. Wah. Nah, teman-teman perlu kita tahu ini bahwa dalam Islam menangis ini sesuatu yang memberikan manfaat yang sangat luar biasa loh. Gimana nih teman-teman? Belum tahu atau memang sudah tahu? Nah, oke. Kali ini kita akan bahas bersama-sama ya tentang manfaat menangis dalam Islam. Menangis itu memang perbuatan yang dianjurkan dalam Islam nih teman-teman. Sebab ketika kita menangis, hati kita ini mudah tersentuh dan dapat mendapati kekuasaan Allah Ta'ala. Wow, nah jadi menangis ini juga menjadikan diri kita sebagai sosok individu yang rendah hati. Kemudian dengan menangis pun kita bisa mengingat dosa-dosa kita, dan juga bisa menjadikan kita untuk menjauhi hal-hal yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat An-Najm ayat 43 yang mempunyai arti, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang bertakwa dan menangis. Nah, gimana nih? Manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW pun juga seseorang yang mudah menangis, terutama ketika beliau sedang beribadah. Beliau ini memang menangis dengan tujuan agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nih teman-teman? Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menangis. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya cengeng atau gimana gitu ya, nah ini nih perlu teman-teman tahu manfaat menangis dalam Islam. Apa saja sih? Simak videonya sampai akhir ya. Nah, manfaat menangis yang pertama nih teman-teman, yaitu meningkatkan kekhusyuan kita. Nah, jadi ketika kita menangis dalam beribadah ya, seperti ketika kita sholat, ketika kita berzikir, ketika kita sedang mengaji. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa nih ketika kita bisa menangis saat ibadah. Itu memang membuat hati kita sangat tenang, membuat meningkatkan kekhusyuan kita ketika beribadah ya, Masya Allah sekali nih. Nah, menangis dalam hal ini itu bisa membuat hati kita ini tersentuh, sehingga mudah memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah menonton nih ya, kira-kira pernahkah merasa begitu? Nah, perlu kita syukuri ya ketika teman-teman sudah pernah merasakan menangis karena kekhusyuan kita ketika ibadah.
Nah, ini dijelaskan juga nih dalam Quran surat Al-Isra ayat 109 yang memiliki arti, dan mereka yang bersujud sambil menangis, dan maka bertambahlah atas mereka perasaan khusyuk. Wah, Masya Allah sekali nih teman-teman. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Nah, seseorang yang berbuat salah ya, yang berbuat hilaf mungkin, nah kemudian ia bertobat dengan sungguh-sungguh dengan air matanya yang keluar, nah ini hatinya akan takut sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan disertai membaca doa untuk mengampuni dosa-dosanya yang tadi ya tentunya. Gimana nih teman-teman, apakah pernah merasakan menangis karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Nah, ini Masya Allah sekali nih. Nah, dengan kita menangis terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah nih perbuatan yang sudah kita lakukan ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, manfaat menangis yang ketiga nih, menangis ini merupakan ciri-ciri orang yang soleh, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 83 yang memiliki arti, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, nah kami lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, dan seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad." Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira teman-teman termasuk dalam orang soleh belum? Yang keempat, manfaat menangis ini dapat meningkatkan iman. Nah, mengapa bisa nih kira-kira? Gimana nih teman-teman? Kok bisa menangis itu meningkatkan iman? Nah, jadi dalam meningkatkan iman dan bertakwa kepada Allah, seseorang yang hatinya mudah tersentuh, seseorang yang biasanya gampang menangis, ini merupakan seseorang yang dapat meningkatkan iman ketika mereka menangis. Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman yang suka menangis dalam hal beribadah, apakah teman-teman pasti bisa dikatakan seseorang yang meningkatkan iman? Begitu teman-teman. Selanjutnya, manfaat menangis yang kelima nih, meningkatkan takwa. Nah, selain meningkatkan iman, menangis ini juga bisa meningkatkan takwa gitu teman-teman. Ketika menangis nih, kita akan merasa bahwa bertakwa kepada Allah itu sesuatu yang perlu kita tingkatkan gitu teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah beriman dan bertakwa belum? Semoga dengan menangis kita juga bisa meningkatkan iman dan takwa ya. Nah, manfaat menangis selanjutnya adalah seseorang yang menangis ini biasanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ini pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Sedangkan dua bekas itu adalah bekas-bekas fisabilillah atau jihad dan bekas-bekas pengamalan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Adiyah. Wow, Masya Allah sekalian nih teman-teman, yang sesuatu ketika kita menangis ini memang sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam konteks beribadah ya teman-teman. Manfaat selanjutnya yang ketujuh ialah dijanjikan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah,
biasanya seorang yang mudah menangis ketika tertimpa masalah, ketika sedang dilanda problem-problem yang sebelumnya kita tidak tahu sebelumnya ya, biasanya nih kita akan menangis ya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan kenikmatan setelah kita menangis nih. Dalam Quran surat Al-Maryam ayat 58 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel ini dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah dan Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka akan menyungkir dengan bersujud dan menangis. Masya Allah. Oke, selanjutnya manfaat menangis dalam Islam adalah terlindungi dari azab neraka. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Siapa sih yang tidak ingin terlindungi dari api neraka? Tentunya semua orang, semua umat Islam ini ingin sekali berada dalam surga, bukan? Nah, maka dari itu seseorang yang menangis karena takut kepada Allah ya, tentunya ini akan terjaga dari azab neraka ya. Dalam hal ini itu seorang yang menangis karena ketakutan kepada agama, karena seseorang ini yang sangat bertakwa, karena dia takut kepada Allah. Jadi dia ini akan selalu bertakwa, selalu beriman, selalu beribadah, dan selalu menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya yang ke-9, manfaat menangis ini bisa menjadikan amalan yang baik. Nah, kenapa? Karena seseorang yang menangis karena takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia ini selalu beribadah ya, karena dia takut berarti dia beribadah dan juga selalu menjauhi larangannya, maka ini menjadikan amalan-amalan yang baik, bukan? Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ke-10, manfaat menangis ini adalah menghindari keburukan gitu. Karena seseorang yang menangis karena agama ini biasanya seseorang yang selalu mengingat akan kematian, sehingga ini seseorang yang seperti ini itu selalu mengingat mati, maka cenderung akan menghindari keburukan, bukan? Nah, maka dari itu teman-teman yang mungkin di antara kita semua bisa menangis karena kita takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjauhi larangannya sehingga kita terhindar hal-hal yang buruk, bukan? Manfaat yang selanjutnya ini sangat luar biasa teman-teman, yaitu karena kita menangis ini bisa menjaga kesehatan kita, dari mulai menjaga kelembapan mata, kemudian membantu detoksifikasi tubuh, selanjutnya bisa mencegah infeksi mata. Nah, gimana nih? Masya Allah sekali ya teman-teman. Karena menangis ini pernah diteliti oleh sebuah studi, itu memang menangis ini bisa menjaga kelembapan mata sehingga bisa mencegah infeksi mata. Selain itu, dengan menangis ini juga bisa mendetoksi tubuh loh, karena racun-racun yang ada dalam tubuh ini bisa dikeluarkan karena kita menangis. Wah, Masya Allah sekali ya. Nah, yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya ini, dengan menangis kita bisa menimbulkan perasaan bahagia. Loh, kok bisa gitu? Ini pernah diteliti oleh seorang ahli ya, bahwa memang seseorang yang menangis ini bisa meningkatkan rasa bahagia. Nah, hal ini terbukti sekitar 88% orang yang merasa lebih baik ketika menangis.
Nah, biasanya teman-teman para uti-uti, para perempuan nih biasanya kalau sudah nangis gitu, apalagi nangis sampai seg-segan, biasanya akan merasa dirinya lega dan juga hatinya akan lebih legowo gitu kalau menurut orang Jawa. Biasanya ketika sudah menangis kita akan merasa bahagia kembali. Betul? Betul sekali ya teman-teman kalau hal ini. Kemudian manfaat yang terakhir ini bisa menekan stres. Nah, menangis ini bisa mengurangi stres, meringankan beban pikiran yang ada di otak kita. Nah, namun tentunya Anda juga tidak boleh untuk nangis secara menerus-menerus nih teman-teman. Karena menangis ini hanya untuk mengeluarkan emosi sesaat kita, emosi ketika kita lelah, ketika kita bosan, ketika kita merasa hal-hal yang tidak kita inginkan itu terkadang kita lalui. Nah, maka kita boleh menangis agar kesetresan kita, kelelahan kita ini bisa berkurang, bisa hilang dengan menangis. Nah, tetapi dalam hal ini menangis yang berlebihan itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira sudah paham ya mengenai manfaat menangis dalam Islam? Tentunya dalam hal ini itu boleh kita menangis karena mungkin kita sedang bersedih. Tapi dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa menangis dalam Islam yang baik itu ketika kita menangis karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu melakukan nilai dan norma dalam agama Islam, dan tentunya akan kita hindari dan juga kita jauhi larangan-larangan dari agama Islam ya teman-teman. Saya harap teman-teman akan bisa lebih meningkatkan iman dan takwa setelah melihat video saya ini dengan menangis. Ini memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita menangis karena Allah. Begitu teman-teman. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, baik perbuatan maupun perkataan. Saya Siti Nurul Azizah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.